Kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Cai Long Hao Chen dengan lembut memanggil namanya. Seng Yue terbatuk, kepala ksatria suci, kamu baru saja menggunakan mantra terlarang, mungkin kamu harus beristirahat di kuil asasin kami. Seng Lingxin dia benar-benar tidak percaya orang itu adalah Long Hao Chen, dalam hatinya, Long Hao Chen sudah menjadi menantunya. Tapi dia secara tidak sadar percaya bahwa Golden Knight setidaknya akan berusia 50 tahun, apa yang salah dengan Cai? Mungkinkah dia jatuh cinta pada sang pahlawan? Tapi sebagai panglima militer di Exorcist Mountain Pass, apalagi yang bisa dia lakukan selain menatap itu? Secara kebetulan, Ibu Cai, Lan Yanyu, masih beristirahat di rumah karena beberapa luka. Seng Lingxin diam-diam berpikir, Cai, kamu tidak bisa memiliki perubahan kasih sayang seperti itu. Kalau tidak, bagaimana kamu ingin saya membenarkan diri saya sendiri kepada saudara Long, kepada Hao Chen? Tapi melihat kepala ksatria suci sementara yang begitu kuat, kenapa dia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Apakah Cai dan Long Hao Chen berpisah setelah mendengar peringatan Seng Yue? Jawabannya negatif, dan Seng Yue serta para asasin heroik lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah melihat tubuh Cai menghilang. Tembus pandang, kemampuan asasin yang kuat itu digunakan untuk meningkatkan kasih sayang antara pria dan wanita. Tubuh Cai sepertinya telah memudar. Namun sensasi sentuhannya masih ada. Long Hao Chen tidak mau berpisah dengannya dan terus memeluknya, di bawah pengawalan para asasin heroik, dan di bawah pengawasan fanatik para prajurit. Long Hao Chen mengendarai Star King untuk menuju ke kota Exorcist. Kuil asasin, jadi itu benar-benar kamu, bocah. Ketika Seng Yue melihat Long Hao Chen setelah helmnya dilepas, dia masih kesulitan mempercayai matanya. Kamar pribadi ini biasanya digunakan oleh Seng Yue untuk bercocok tanam. Jadi wajar saja, tidak ada orang lain yang datang ke sini untuk mengganggu mereka. Setelah mereka kembali ke kuil asasin, Seng Yue langsung membawa Long Hao Chen dan Cai kembali ke kamar pribadinya. Sekarang, Cai masih menempel di sisi Long Hao Chen. Setelah 1,5 tahun berpisah, dia menjadi sangat tidak mampu berpisah dengannya. Meskipun dia masih kehilangan ingatannya, dia sudah mendapatkan kembali perasaannya terhadapnya. Long Hao Chen ingin berlutut untuk memberi hormat kepada Seng Yue. Dalam kapasitasnya sebagai kekasih Cai, Hao Chen perlu memberi penghormatan kepada Seng Yue dan kerabatnya yang lebih tua. Di luar, dia mewakili kuil ksatria, tapi di ruangan pribadi ini, dia hanya berdiri untuk dirinya sendiri. Cukup, kamu sudah menjadi Saint Nighthead, tidak perlu formalitas seperti itu. Bagaimana kamu berkultivasi sampai tingkat ini? Tidak mungkin Yang Hao Han dan Long Tianying memberimu beberapa obat budidaya dengan dampak buruk. Tapi bagaimana lagi kamu bisa berkultivasi begitu cepat? Saat melihat Long Hao Chen, bahkan Seng Yue yang parah tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Anak muda itu masih berusia di bawah 20 tahun, tetapi sudah menjadi ksatria sejati dari langkah ke-8. Tidak heran Kaisar Dewa Iblis akan menggunakan dia sebagai alasan untuk memicu perang suci ini. Bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, kecepatan pertumbuhannya pasti akan menjadikannya landasan perlawanan masa depan melawan Iblis. Long Hao Chen menjawab dengan hormat, kakek buyut, saya telah berkultivasi mendalam untuk jangka waktu yang lama, kemudian menghabiskan setengah tahun untuk mengembangkan teknik. Seng Yue menatap Cai dengan tatapan tak berdaya, sepertinya kamu masih bukan tandingannya. Dia tampaknya jauh lebih pekerja keras daripada kamu. Kebosanan dalam berkultivasi mendalam bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh sembarang orang. Anak muda, kamu tidak mungkin berkultivasi mendalam selama setahun tanpa henti. Haha. Senior yang heroik ini kemudian mulai menertawakan leluconnya sendiri, sebelum berhenti tiba-tiba setelah melihat Long Hao Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apa? Jadi kamu benar-benar berkultivasi mendalam selama setahun? Biarlah, kalian berdua mengobrol dengan baik. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Dia melambaikan tangannya dan melangkah menyeberang, langsung menghilang dari kamar. Cai tertawa, kakek buyut, kamu sangat iri. Saat melihat senyum di wajahnya, mata Long Hao Chen bersinar dengan sedikit kekecewaan. Dia mengenal Cai dengan sangat baik, dan karena alasan itu,
Dia menentukan dari ekspresi wajahnya bahwa ingatannya belum pulih sama sekali, dan bahwa Chai Er masih amnesia. Chai Er segera menyadari perubahan suasana hatinya, dan menundukkan kepalanya sedikit. Maaf, saya hanya... Dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan kalimatnya, disela oleh pelukan tiba-tiba oleh Long Hao Chen, yang menyela dengan lembut. Nada suaranya, tidak. Akulah yang seharusnya menyesal, aku tidak melindungimu dengan baik, apapun yang terjadi, bertemu denganmu lagi sungguh menyenangkan. Chai Er mendekatkan dirinya ke arahnya, dengan suara lembut, aku tidak tahu apa perasaanku ketika aku dulu mencintaimu, tapi aku yakin aku masih mencintaimu. Hari itu, saat kamu pergi, aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting. Sekarang kita akhirnya bersatu kembali, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Aku pasti akan meyakinkan kakek buyut. Aku tidak ingin melihat sosokmu yang akan pergi lagi. Long Hao Chen membelai rambutnya dengan lembut. Tenanglah, kali ini, aku tidak hanya membawamu bersamaku, tapi kami juga akan berkumpul dengan yang lain, untuk mereformasi pasukan pemburu iblis tingkat komandan ke-64. Chai Er mengangkat kepalanya, terkejut, kamu mendapat izin dari aliansi. Menurutku aku memilikinya, namun, kami harus memberikan kontribusi yang cukup di setiap benteng pertahanan. Saya pikir itu sudah cukup untuk eksorsis Mountain Pass, jika tidak, kita harus tinggal lebih lama. Itu tentu saja tidak cukup, tepat pada saat ini, bayangan muncul, dan Seng Yue muncul kembali. Melihatnya, Chai Er buru-buru melepaskan pelukannya, dan tampak memerah, kakek buyut, kenapa kamu kembali? Saat mereka baru saja bersatu kembali sudah lama berlalu, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Seng Yue terlihat sangat marah. Apa salahnya jika aku kembali? Saat aku baru saja pergi, aku berpikir, bagaimana jika setelah membiarkan kalian berdua berbagi kamar, dan bertemu lagi setelah sekian lama berpisah, sesuatu akan terjadi karena kegembiraan. Apa salahnya aku ingin menjadi orang pertama yang menggendong cicitku? Tapi ini tidak akan berhasil, cicit perempuan Seng Yue harus menikah secara resmi sebelum mempunyai anak. Kakek buyut, apa yang kamu bicarakan? Wajah Chai Er menjadi merah seperti apel, dan muncul di sisi Seng Yue dengan cepat, meraih janggutnya untuk menariknya. Jadilah gadis yang baik, kakek buyut Anda perlu menjaga sebagian citranya di depan orang lain. Bodoh, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Apakah kamu tidak takut dimanfaatkan? Kali ini, Long Hao Chen tercengang, selain dirinya, ini pertama kalinya dia melihat Chai Er begitu dekat dengan orang lain. Meskipun itu adalah kakek buyutnya sendiri, dia masih ingat dengan jelas tentang rasa jijiknya terhadapnya sebelum dia kehilangan ingatannya. Melihat tanda kasih sayang antara dua kerabat, Long Hao Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu egois. Bukankah Chai Er yang sekarang sudah sangat bagus? Setidaknya, dia tidak sedekat sebelumnya dan lebih penuh kasih sayang. Lalu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyuman penuh pengertian. Benar, jika saya mencintainya, saya harus memikirkan kesejahteraannya, dan tidak hanya memikirkan diri saya sendiri. Karena penghalang yang dibentuk oleh amnesia Chai Er akhirnya mulai mencair di dalam dirinya, dia terus berdiri diam sambil tersenyum lebar. Apa yang membuatmu tersenyum? Izinkan saya memberitahumu bahwa sebaiknya kamu tidak berpikir untuk pergi sebelum kamu tinggal selama 3 bulan. Saya telah menerima surat dari Long Tianying itu, kamu tidak dapat berpikir untuk kembali ke masa lalu sebelum mengumpulkan 1 juta poin kontribusi. Izinkan saya mencatat jumlah poin kontribusi Anda saat ini. Saat melihat tatapan cerdik Seng Yue, Long Hao Chen segera menunjukkan wajah sedih. Kakek buyut, kamu tidak mungkin serius. 3 bulan terlalu lama. Seng Yue mendengus, panjang, menurut saya, ini cukup singkat. Jika kamu bisa mendapatkan 1 juta poin kontribusi dalam waktu 3 bulan, saya akan mengakui kemampuanmu. Long Hao Chen menjadi tidak berdaya. Tapi, kakek buyut, kamu tidak adil. Anda telah berjanji untuk memberi saya bantuan Anda. Apakah ada ketulusan dalam kata-katamu? Seng Yue tampak sangat berpuas diri. Benar, aku telah memberikan janjiku padamu. Tapi apakah kamu berencana menggunakan janji ini untuk hal seperti itu? Jangan kira saya tidak tahu apa yang Long Tianying dan Yang Hao Han rencanakan. Jika kamu menggunakan janji tersebut sekarang, kamu tidak akan dapat menggunakannya lagi. Pikirkan baik-baik. Seng Yue mendengus, apakah kamu ingin menggambarkanku sebagai orang yang licik? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa. Anda seorang penatua, dan yang ingin saya katakan adalah saya mempercayai pengalaman Anda. Anda benar-benar kuat. Tetapi meskipun saya tidak menggunakan janji tersebut, Anda tidak boleh malu atas poin kontribusi yang harus Anda bayarkan kepada saya. Seng Yue menatap Long Hao Chen, kapan kamu menjadi begitu licik? Itu tidak akan berhasil, aku mulai ragu untuk menyerahkan cicitku padamu.
Mendengar langkah kemenangan yang telah ditunjukkan, Long Hao Chen tiba-tiba berperilaku baik, memaksakan senyuman. Kakek buyut, kamu tidak bisa melakukan itu. Seng Yue tiba-tiba tampak cukup senang dengan dirinya sendiri. Terus kenapa? Apakah sulit bagimu untuk tinggal di Exorcist Mountain Pass untuk menemani Chai Er? Sesampainya di titik ini, dia melirik ke arah cicit di sampingnya. Selama 1,5 tahun ini, Seng Yue selalu mengajar Chai Er. Dia semakin menyukai gadis ini, dan kehilangan rasa penghalang sebelumnya yang membuat mereka tidak mungkin berkomunikasi. Chai Er juga menjadi lebih sayang padanya, dan merasakan emosi yang nyata terhadap kerabatnya ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh Seng Yue di masa lalu. Dia tampak seperti sedang berusaha mempersulit Long Hao Chen. Namun sebenarnya, dia benar-benar tidak tega berpisah dengan cicitnya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal selamanya, membiarkannya tinggal beberapa hari lagi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Melalui ekspresi matanya, Long Hao Chen melihat pemikiran seperti itu dari Seng Yue. Dia awalnya berencana untuk terus berdebat tetapi segera mengoreksi dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan ini, kakek buyut, kami benar-benar terdesak oleh waktu, dan melalui pertempuran hari ini, situasi di Exorcist Mountain Pass seharusnya menjadi cukup stabil. Kami akan tinggal di sini selama 1 bulan lagi. Bulan ini, saya tidak akan meminta imbalan prestasi apapun, dan hanya akan fokus membantu pihak kita menangani ancaman iblis. Bagaimana? Long Hao Chen sangat tulus. Seng Yue, yang suasana hatinya sebelumnya telah lenyap, menjawab dengan anggukan, aku tahu aku tidak bisa menahanmu di sini. Sebenarnya, apa yang Anda lakukan hari ini sudah bernilai lebih dari 1 juta poin kontribusi. Begitulah faktanya, berkat ilahinya hampir memperkuat seluruh jalur gunung pengusir iblis hingga sepertiganya, dan itu adalah perkiraan yang konservatif. Seng Yue melanjutkan, waktunya berangkat, kalian berdua ikut denganku. Tempat ini sebenarnya tidak aman, saat kita sampai di tempat umum, setidaknya kita bisa menjamin keselamatan cicitku. Chai Er segera menginjak tanah dan cemberut, ini dia lagi, kakek buyut, sangat mengganggu. Namun, keduanya masih mengikuti Seng Yue keluar ruangan. Seng Yue mengatur kamar agar Long Hao Chen tinggal bersama Han Yu. Dia benar-benar tampak menjaga kemungkinan Long Hao Chen dan Chai Er memiliki hubungan intim. Dalam beberapa hari berikutnya, Exorcist Mountain Pass sangat damai. Sebagian besar iblis tampaknya telah kehilangan kendali, dan selain pilar Dewa Iblis Singa berkobar yang tidak menyala, 7 lainnya masih berkedip-kedip, seolah-olah berjaga-jaga dari serangan manusia. Sebenarnya, sangat masuk akal kalau mereka sangat waspada. Mantra terlarang Long Hao Chen dalam skala ultra besar memberi mereka ketakutan yang tak tertahankan. Apa yang paling mereka takuti adalah Long Hao Chen datang saat mereka melancarkan serangan. Pada saat seperti itu, ketujuh Dewa Iblis tidak mampu melindungi pasukan mereka. Tapi tentu saja, mereka tidak tahu bahwa hujan cahaya Long Hao Chen adalah upaya habis-habisan. Meluncurkannya sekali lagi perlu menunggu energi spiritualnya menembus angka 200.000. Kakek, situasinya sudah cukup bagus di jalur gunung. Saya telah mengatur restorasi tembok kota karena ini adalah kesempatan langka untuk melihat iblis begitu tenang. Dengan waktu penyesuaian yang singkat ini, kami setidaknya akan memulihkan 3 kali lipat kekuatan pertahanan Exorcist Mountain Pass kami. Seng Yue, pasangan Seng Lingxin dan istrinya, Long Hao Chen, Han Yu dan Chai Er makan malam bersama, dan Seng Lingxin melaporkan kepada Seng Yue tentang kondisi jalur gunung pengusir iblis. Istri dan suami sekarang menyadari bahwa Long Hao Chen adalah ksatria emas ke-12, tetapi demi menyembunyikan identitas aslinya, dia harus mengenakan baju besinya setiap hari, untuk menghindari mengungkapkan fitur aslinya. Saat Seng Lingxin berbicara dengan Seng Yue, matanya seringkali melirik calon menantunya, ketika dia mengetahui bahwa ksatria ini adalah Long Hao Chen, perasaan tidak percayanya berlangsung tidak kurang dari beberapa jam. Sudah berapa lama pada saat Long Hao Chen memimpin pasukan pemburu iblisnya ke jalur gunung pengusir iblis untuk menjalani misi pelatihan, dia masih lemah sehingga membutuhkan perlindungannya di medan perang. Tapi sekarang, budidayanya jelas melampaui milik Lingxin. Meskipun Seng Lingxin akhirnya berhasil menembus langkah ke-8, perbedaan usia di antara mereka setidaknya 1 generasi, Seng Lingxin juga memiliki garis keturunan yang bangga. Kekagumannya pada Long Xingyu tulus, tapi dia tidak berharap budidaya Long Hao Chen telah melampaui miliknya. Seng Yue menunduk, bagaimana situasi militernya? Itu cukup bagus, mereka yang awalnya hanya terluka ringan sudah kembali ke unitnya, dan yang terluka parah kembali menjadi terluka ringan. Selain penyandang disabilitas, sebagian besar tentara kembali pada komitmen mereka. Saat memulihkan diri,
Mereka bersiap untuk berperang. Zheng Yue mengangguk, jangan biarkan mereka yang belum sembuh total kembali untuk berpartisipasi dalam pembelaan. Ya, Zheng Lingxin buru-buru menjawab, meskipun dia adalah panglima militer di Exorcist Mountain Pass, yang sebenarnya bertanggung jawab adalah Zheng Yue. Prestise Zheng Lingxin jauh di bawah para asasin heroik di langkah ke-9, dia bahkan tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi aula ksatria tersembunyi, yang secara pribadi dipimpin oleh Ying Sui Feng. Zheng Yue mengalihkan pandangannya ke arah Long Hao Chen dan tersenyum tipis, Kepala Sein Knight, apakah Anda punya saran bagus? Kakek buyut, kamu masih mengolok-olokku, bagaimana saya bisa memberikan saran di depan Paman Zheng dan Anda? Ekspresi Zheng Yue menjadi serius, kamu salah, Hao Chen, secara pribadi, kamu adalah junior kami, tapi bagaimanapun juga, kamu tidak boleh melupakan statusmu sebagai Kepala Ksatria Suci, kamu mewakili kuil Ksatria, dan seringkali, bersikap tangguh akan menjadi suatu keharusan, jika tidak, bukan wajahmu sendiri yang hilang, tetapi kuil Ksatria, kamu mengerti. Zheng Yue melanjutkan dengan nada berat, kamu masih muda, tapi sudah memberikan kontribusi yang cukup baik untuk aliansi, lupakan usiamu sendiri, kamu harus bertindak sesuai dengan statusmu sebagai Kepala Ksatria Suci, kalau tidak, rencana kakekmu mengirimmu untuk membangun ikatan di setiap kuil tidak akan ada gunanya, kekuatanmu sudah cukup. Tapi sekarang kamu harus memiliki prestise yang pantas dan membangkitkan rasa kagum sebagai Kepala Ksatria Suci. Long Hao Chen terus mengangguk, Zheng Yue menghela nafas ringan, jika memungkinkan, aku lebih suka tidak berharap beban seberat itu ditimpakan begitu cepat padamu. Tapi kamu sudah terbebani melampaui batas, dapat dikatakan bahwa kamu adalah pemicu sebenarnya dari perang suci ini, meskipun ini harus terjadi cepat atau lambat. Atas nama aliansi saya dapat menjamin Anda bahwa kami tidak melindungi Anda karena Anda adalah menantu Zheng Yue atau cucu Long Tianying, tetapi karena kekuatan dan kemampuan Anda sendiri, untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Saya tahu saya bersikap belak-belakan, mungkin tidak masuk akal, tapi ini adalah fakta paling mendasar. Jika bukan karena kekuatanmu sendiri, bahkan jika kita bisa menang juga, itu pasti tidak akan berakhir dengan mulus. Bekerja keras saja dan jangan sampai meleset dari harapan kami. Anda sudah menjadi Sein Knight dari langkah ke-8, sama sekali tidak ada Sein Knight lain seusiamu sepanjang sejarah aliansi. Kami semua percaya bahwa masa depan Anda pasti akan menjadi orang dengan talenta luar biasa yang akan bertindak sebagai pemimpin masa depan aliansi. Jadi kapanpun, Anda harus sangat ketat dalam mengevaluasi diri. Aku tidak ingin mendengarmu terdengar seperti sebelumnya lagi. Jadi sekarang, beritahu kami pendapat Anda. Zheng Yue sangat parah, tapi kata-katanya memberi Long Hao Chen kesadaran yang dia butuhkan. Dengan melakukan itu, dia membantu Long Hao Chen mengubah penilaiannya terhadap dirinya sendiri. Dia bukan seseorang yang memiliki kedudukan biasa lagi, tapi Kepala Ksatria Suci yang mewakili kuil Ksatria, salah satu petinggi aliansi kuil. Setelah merenung sebentar, Long Hao Chen menjawab, kakek buyut, Paman Zheng, saya punya beberapa pikiran, hanya saja saya belum membicarakannya karena ini semacam rencana ekstrim. Mata Zheng Lingxin langsung berbinar, saya ingin mendengarnya. Dia awalnya termasuk orang paling radikal di kuil asasin dalam pengambilan keputusannya. Jika bukan karena cara Zheng Yue menekannya selama ini, strategi komandonya pasti sudah lama berubah. Penyebutan kata ekstrim oleh Long Hao Chen segera membuat ayah mertua ini bersemangat. Long Hao Chen mengangguk, saya percaya bahwa di luar kesenjangan kekuatan, alasan terbesar mengapa kerugian Exorcist Mountain Pass begitu besar adalah karena tidak ada kesempatan untuk memanfaatkan kekuatan terbesar kuil asasin. Setelah mengatakan itu, dia terdiam dan melihat reaksi Zheng Yue dan Zheng Lingxin. Zheng Yue tampak terkejut sementara ekspresi Zheng Lingxin menjadi lebih bersemangat dan penuh harap. Mengangguk sedikit, teruskan. Long Hao Chen menjawab, poin kuat kuil asasin terletak pada menyerang dan bukan bertahan. Asasin benar-benar tidak cocok untuk pertempuran defensif di balik tembok kota, seolah-olah kita menempatkan sekelompok penyihir di garis depan. Exorcist Mountain Pass memang perlu dipertahankan, tapi saya yakin kita bisa mengubahnya dari pertahanan pasif menjadi pertahanan aktif. Singkatnya, menyerang akan menjadi pertahanan terbaik. Hari itu, saya melihat ada lebih dari selusin tetua di langkah asasin heroik. Kekuatan seperti itu tidak akan kalah besar bahkan di hadapan para dewa iblis. Apalagi sekarang karena jumlah mereka berkurang satu. Jika kita bisa menggunakan taktik melecehkan dan menyergap melawan kam iblis, kekuatan mereka saat menyerang jalur gunung pengusir iblis kita pasti akan mendapat pukulan besar. Dan pada saat yang sama, penyergapan, serangan mendadak,
Dan sembunyi-sembunyi adalah bidang keahlian kuil assassin. Mengapa kita tidak memanfaatkan poin dominan kita? Dengan menerima pukulan secara pasif, kita hanya akan menjadi semakin pasif. Pekerjaan yang berbeda harus menggunakan metode yang berbeda untuk menghadapi musuh. Berbicara dengan baik, Zheng Lingxin mengetuk pahanya, dengan sangat gembira. Hao Chen, aku memiliki pendapat yang persis sama denganmu. Zheng Yue mendengus marah, menghentikan kegembiraan Zheng Lingxin. Zheng Lingxin kembali menatap kakeknya. Agak malu, senyum pahit di wajahnya. Kakek, saya tidak mengatakan bahwa kebijakan Anda salah.